ya Panggung Harjo 1, kemudian di pimpinan cabang Aisyah Sewon Utara. Yang saya di pimpinan wilayah Aisyah di Majelis Hukum dan HAM. Ibu kenal Bapak, pernah kenal Majelis Hukum dan HAM belum, Pak? Belum, nanti kita kenalkan ya Majelis Hukum HAM itu seperti apa ya. Ini kalau saya melihat yang rawuh di sini ini kayaknya sudah lolita ya. Iya toh? Lolos 50 tahun. Bapaknya Jelita apa Lolita ya? Oh Lolita, lolos 50 tahun. Yang di bawah 50 tahun ada? Oh ada, yang anak-anak ada. Yang di sini datang bersama suami. Ayo, yang datang bersama suami berapa? Nah saya Pak Edi, ya Allah. Pak Edi teman suami saya haji ya Pak Edi. Ya, satu regu dengan suami saya waktu haji 2005 ya Pak Edi ya. Pak Edi ya. Ya, Masya Allah jadi kenal saya di sini malah kenal Pak ketemu ibu ya. Yang datang bersama suami berarti itu keluarga yang sakinah, ibu bapaknya di PRM. Ibunya di PRA, anaknya di NA dan Pemuda Muhammadiyah, ya, atau IPM atau IMM. Ya. Karena apa? Di Muhammadiyah ini sebagai fungsi keluarga, salah satunya adalah kaderisasi. Besok kalau cari mantu, ya, ibu-ibu PRA atau PRM, cari mantu yang orang Muhammadiyah, ya, bisa ada meneruskan kaderisasi. Oke, karena ini semuanya Lolita, ya. Lolita itu biasanya gimana Bu? Lalen, ya toh Bu ya. Untuk Bapak nggak lali sama istrinya ya Pak ya. Untuk merefreshing, kacamata tinggal digoleki, gitu. Kacamata aku mau neng di ya. Untuk antara otak dan perbuatan saya instruksikan yang di belakang tahu ya. Ketika saya bilang tepuk 1 kita tepuk 2 kali, tepuk 3 kali. Ketika tidak bilang tepuk berarti tidak tepuk tangan. Dong ya Bung ya, jelas. Oke, saya masih enggak antara pikiran dan gerakan masih nyambung enggak? Insya Allah nyambung. Tepuk 2, tepuk 3, 1. Kenapa Ibu tadi tepuk? Tadi saya ada tepuknya enggak Bu? Enggak ada. Berarti saya loading ya Bun ya, enggak nyambung, belum nyambung lagi ya. Ini membuktikan bahwa Ibu dan Bapak masih Lolita. Wah, sudah lolos 50 tahun. Tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, 2. Masih ada. Ini saya mulang TK. Berarti kalau sudah Lolita itu seperti TK lagi, ya. Sekali lagi aja nggih Bu, mudah-mudahan nggak ada yang salah, nggih. Nah, ada yang salah ya udah sudah sampai di situ. Tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3, 1. Oh, nggih pun nggih tepuk tangan pun mawon nggih. Mengke diajarke kalih wayahe. Ya nggih. Ngomong karo wayahe tadi yang itu tepuk itu enggak bisa, Dek Nak, ya toh. Masih keliru enggak apa-apa, Bu, nggih. Ini karena di Aisyah itu dan di Muhammadiyah nek ngaji itu suasananya gembira, nggih.
ora kena betutut nggih meskipun utange akeh. Nggih. Ada yang enggak punya hutang? Meneng wae nggih, hutang kok dikandak-kandakke nggih. Wah, nggih ndak apa-apa nggih. Mungkin tadi mau berangkat ke sini yang ibu-ibu yang tidak bersama suami. Tadi pamit enggak dengan suami? Pamit. Suami disayang enggak? Oh sayang Pak, Terus Bapak yang tidak bersama istri, pamit enggak dengan istri? Pak Edi pamit enggak dengan Bu Edi? Oh Bu Edi. Ya apa-apa Jadi ya, ketika pengajian itu kita melepas kesedihan yang ada di rumah, ditinggal di rumah aja gitu nggih. Di sini ketemu teman-teman, ketemu saudara, seneng luar biasa nggih. Saya ketemu Bu Merwanti itu kan hanya di WA nggih. Saya belum kenal Bu, saya belum kenal waktu itu saya ngisi di Masjid Dakwah. Kebetulan HP saya barusan dihack. Sehingga saya tuh takut banget Pobi untuk buka HP-nya Bu Merwati karena tidak ada nomornya, tidak ada namanya. Saya ketakutan banget, akhirnya tak buka ora nggih. Ternyata saya buka, saya disuruh ngisi di sini nggih. Ibu-ibu dan Bapak, saya akan sedikit menceritakan ketika bagaimana HP itu dihack nggih. Karena ini banyak banget, saya sudah memakan korban Bu, teman saya kena 4 juta karena hacknya saya nggih. Ya jadi ibu-ibu ketika HP itu dihack, ada link yang jenengan tidak dikenal, jangan diklik nggih. Saya ngeklik karena apa? Waktu itu akan ada kumpulan pemahaman keagamaan yang diisi oleh Ustadz Adi Hidayat. Saya klik. Nah, akhirnya HP saya nomor saya semua hilang. Nggih. Ketika HP dihack, langkah yang pertama jenengan langsung ganti nomor. Itu nanti nomornya langsung semuanya muncul. Terus kemudian langsung kita yang punya M-Banking, langsung kita ke bank. Ganti bahwa nomor kita sudah ganti nanti M-Bankingnya, terus yang di M-Banking jangan diisi banyak-banyak. Itu kan bisa di yang kalau simbah-simbah M-Banking ya apa ya. Terus kemudian langkah yang ketiga, yang di grup semua harus diberitahu. Ketika dihack di grup harus diberitahu, semua harus dikeluarkan. Kalau tidak, ternyata Bu, kebetulan saya kan di organisasi saya banyak banget, semuanya tingkat DIY, akhirnya semua teman-teman saya dihubungi, saya langsung lapor ke polisi. Orang bilang kalau lapor polisi masalah hack itu tidak ditangani serius, tapi kebetulan saya kenal waktu saya dinas, saya kenal dengan orang Baris-Krim, langsung ke cybercrime. Cybercrime itu nanti akhirnya kita dipandu, karena nomor saya masih aktif terus, online terus, untuk mencari mangsa itu selama 2 minggu nomor saya masih aktif. Terus teman saya dimintai uang, ternyata dia tuh orang sudah sepuh ya, langsung transfer meskipun itu bukan nama saya. Ternyata pinter ya dia nomornya, terus bilang gini, ini nomornya saudaranya Bu Atun ini. Saudara jamaah haji semua dikenai, semua kepala kantor saya dikenai. Ya Allah, itu luar biasa kejahatan di dunia cybercrime ya. Terus akhirnya saya kan agak gaptek juga ya. Akhirnya anak saya dipandu oleh polisi, akhirnya nomor saya bisa kembali. Ketika nomor dihack, jangan nomor itu dibuang. Kalau dibuang nanti digunakan terus untuk hackernya. Ini pengalaman yang saya selalu katakan karena ini menjadi peristiwa bagi saya yang luar biasa. Ternyata dihack itu tuh membuat kita trauma luar biasa gitu. Karena semua nomor teman-teman, semua nomor yang ada di grup dipakai, bahkan foto-foto keluarga itu dipakai semua. Itu kembali ke laptop
Karena saya materinya tentang keluarga sakinah. Semua yang di sini sudah menikah? Sudah. Masih ingat buku nikahnya? Masih ingat tanggal nikahnya? Masih. Masih ingat waktu Bapak Ibu? Kenapa saya memilih ini? Masih ingat kriterianya? Masih. Berubah enggak, Bu? Oh enggak, ada yang sewaktu belum menikah dengan sekarang ada yang berubah enggak? Siapa yang bilang tidak berubah? Hah? Oh iya, kalau bilang jenengan tidak berubah, itu ngapusin ya. Yang dulu ibu langsing jadi melebar. Bapak yang dulu perutnya ramping jadi perutnya buncit, kok sing hamil ganti bapak nah gitu. Yang dulu rambutnya hitam jadi putih ya. Ada perubahan sikap enggak? Ada. Napa Bu? Oh ngayal. Ada perubahan sikap sing ngayal sing putri napa sing bapak? Ternyata sama-sama ngeyel gitu. Sama-sama ngeyel manukan argumentasi. Ibu bapak, saya biasanya itu natar manten yang mau menikah, kan ada bimbingan perkawinan bagi calon manten. Sekarang saya berhadapan dengan manten lawas, manten lawas yang berbeda, ibu-ibu sekalian. Jadi yang namanya keluarga sakinah, ibu pernah, bapak dan ibu pernah baca undang-undang perkawinan belum? Belum. Surat nikahnya masih disimpan? Masih. Kegunaan surat nikah untuk apa ya? Hah? Untuk apa, Pak? Bapak untuk apa, Pak? Surat nikah untuk apa? Untuk nginap di hotel nih, Pak, nggih. Nggih. Pak Edi jelas ya untuk paspor. Ada lagi, Pak? Ibu? Guna surat nikah ya, selama ini berjenengan nikah terus disimpan kan surat nikahnya. Sampai sekarang sudah dibuka belum? Masih ada. Warnanya apa, Bu? Buku nikah? Coklat dan hijau. Pernah dibaca? Pernah. Waktu bernikah, nggih bacanya, nggih. Ada yang tahu gunanya buku nikah? Hah? Nggih, sebagai SIM, Bu. Nggih, surat izin menikah. Nggih. Itu sebagai identifikasi ketika yang namanya menurut undang-undang perkawinan dan keluarga sakinah ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita berdasarkan agamanya masing-masing. Kemudian yang ada di dalam undang-undang perkawinan, dan perkawinan ini harus dicatatkan. Syaratnya gitu, kemudian tujuannya untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi perkawinan itu, jadi inti keluarga sakinah ini adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan sesuai agamanya masing-masing dan tercatat. Kalau Islam di mana tercatatnya? KUA. Kalau non-Islam? Di catatan sipil di gereja di mana, Bu? Di catatan sipil. Jadi kuncinya itu, Bu, keluarga sakinah itu harus perkawinan dicatatkan. Kalau perkawinan tidak dicatatkan, itu seperti apa? Rasa dibahas di sini ya, Bu. Itu jadi permasalahan sendiri karena saya bicaranya keluarga sakinah. Tadi salah satu kuncinya fungsinya buku nikah yaitu untuk kalau kita sudah menikah, sebagai bukti kalau kita sudah menikah.
saya punya suami ini, Kemudian yang kedua untuk apa Bapak Ibu? Yang ketiga untuk paspor, untuk buku nikah, buat akte kelahiran, buat akte kelahiran harus pakai buku nikah. Kalau ada enggak seorang anak yang tidak menikah bisa dapat akte kelahiran? Bisa enggak Bu, Bapak? Bisa, karena itu menjadi hak anak. Hak anak adalah setiap anak yang dilahirkan harus punya akte kelahiran, meskipun tidak punya ayah. Gitu. Saya sering mengatakan sekarang Maria modern, gitu. Iya, Maria modern karena tidak punya suami bisa hamil terus bisa melahirkan. Nah, itu kan nanti menjadi anak ibu. Dan ini ya Allah ternyata banyak banget yang akte kelahirannya adalah anak seorang ibu. Ini dampaknya luar biasa Bu. Dari bayi sampai dia mau menikah, tidak ada dosa turunan sebetulnya, bayi dilahirkan dalam keadaan suci, tetapi bagi anak itu membawa dampak psikologis yang luar biasa. Sekolah, kok ora duwe bapak, ya sudah, terus kemudian mau menikah, ayo jadi punya calon aja, jangan menikah dengan dia karena dia tidak punya bapak, gitu. Boleh jodoh wewe angel gitu, Kemudian setelah menikah, mau menikah, proses menikah, yang walinya adalah wali hakim, tidak bisa karena tidak punya bapak, karena di dalam agama Islam ini adalah nasabnya ke ayah, itu luar biasa. Kemudian buku nikah yang keempat, gunanya ini kan soalnya ini udah lansia, biasanya untuk bagi warisan. Jadi bagi warisan itu syaratnya adalah punya buku nikah. Jadi jenengan lahir dari ini meskipun ketika jenengan lahir tidak dalam perkawinan yang sah, ini tidak bisa mendapatkan warisan. Dari termasuk anak angkat. Anak angkat, problema yang ada di masyarakat, anak angkat itu atau anak putune dianggap menjadi anak simbahe, ada enggak? Ada, Jadi manggilnya mbah, tapi di dalam akte adalah simbahnya itu menjadi ayahnya untuk menutupi rasa malu. Itu ketika nanti bagi warisan, itu tidak punya hak apapun, karena meskipun di dalam akte kelahiran tertulis itu, Nah ini ada istilahnya pemalsuan identitas. Ini akibatnya luar biasa Bu. Ketika anak yang diangkat, saya yang sering banyak masalah. Saya terakhir tugasnya di KUA, anak yang diangkat diadopsi menjadi anak orang tua yang mengangkat dengan akte kelahiran dari orang tua yang mengangkat, karena orang tuanya PNS, kemudian biar bisa masuk tunjangan gaji. Ketika mau menikah, ini menjadi permasalahan ketika tidak ada keterus-terangan dengan Pak Penghulu. Kan syarat menikah kan harus ada akte, harus ada ijazah, harus ada KTP dan sebagainya. Di dalam akte kelahiran dia anak yang lahir dari bapak yang mengangkat atau dari simbahnya yang. Tetapi kemudian ada ketika menikah itu harus di dalam Islam harus ada wali. Ketika tidak ada keterus-terangan, nanti yang jadi wali bapaknya, padahal dia bapak angkat. Pernikahan jadi sah enggak? Tidak. Nah inilah yang jadi masalah. Nanti permasalahannya di mana?
Ya terus di ijazahnya saya juga apakah harus ganti? Ya kan? Di ijazahnya bapaknya ini, ya kan? Di ijazah itu kan ada yang anak yang lahir dari seorang ayah dan ibu kan, nama bapak ibu. Ini menjadi permasalahan, ya. Sehingga saya itu sering keluar-keluar di kawan, Mbak ini benar-benar anaknya enggak, dan sebagainya, ya. Ternyata pamannya juga dimasukkan seperti itu, ya. Ternyata yang di dalam akta itu simbae, ya. Jadi di dalam pernikahan kita harus ada keterus-terangan. Karena nikah ini di dalam agama, nikah ini sama dengan ibadah yang lain. Sama dengan sholat, sama dengan haji, sama dengan puasa. Tetapi jarang fikih munakahat itu dibahas di dalam pengajian. Ya, sehingga banyak orang yang tidak tahu, ya. Nah, misalnya tentang wali, ya, tentang mas kawin, tentang syarat menikah, tentang bagaimana hukum nikah siri dan sebagainya, kadang-kadang kita tidak tahu.